Om Swastiastu. Yang terhormat yang kami banggakan tentunya Subdit Babin Kamtibmas. Jadi kalau ditanya siapa bosnya Subdit Babin Kamtibmas, beliau Kapolda Sulawesi Tenggara. Satu kali AKBP. Ini mudah-mudahan berbaik. Iya, dekat di Sumas SH MH. Mudah-mudahan tidak lama lagi dokternya beliau dan bersama tim, dan lebih spesial tentunya kepada saudara. Tidak ada perempuan ini, tidak ada polon. Syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di pagi hari ini kita bisa duduk bersama di tempat ini di Aula Waspada Polres Kota Kendari, yang tentunya kita berharap ada manfaat yang kemudian kita peroleh di dalamnya. Tentunya kami menyampaikan mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran kemudian bersama tim untuk kemudian bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, yang mudah-mudahan itu mampu meningkatkan pengetahuan kita, yang tentunya muaranya adalah peningkatan pelayanan kita terhadap masyarakat sebagaimana yang melekat kepada tugas dan tanggung jawab kita selaku anggota Polri. Nah, ini dulu tujuannya ya, untuk materi ini agar rekan-rekan memahami dan menerapkan kegiatan kunjungan, kemudian memahami dan menerapkan laporan informasi dalam kegiatan Polmas. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi saya juga waktu pertemuan sebelumnya, antara sambang dan kunjungan ini kan beda-beda tipis ya. Beti kalau bahasa kerennya itu beda-beda tipis, namun pemahamannya berbeda. Kalau sambang target tertentu ya, seperti perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah, kalau kunjungan targetnya adalah seluruh masyarakat dengan menggunakan belangko. Sudah tahu ada belangkonya kan? Nah, rekan-rekan pasti sudah punya semua. Nah, ini dia. Kegiatan kunjungan merupakan kegiatan yang paling mendasar ya, di antara keseluruhan kegiatan pemulihan masyarakat, serta merupakan inti dari kegiatan pemulihan sipil. Nah, artinya ini dasar yang memang rekan-rekan harus ketahui. Nah, saya yakin sekalipun rekan-rekan setiap hari melakukan ini, tetapi mungkin ada beberapa ketentuan-ketentuan yang rekan-rekan tidak laksanakan. Nah, sehingga kenapa hasil dari kunjungan ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Ya, lanjut. Maksud dari kegiatan kunjungan mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Tadi sudah dijawab juga dari dua perwakilan. Ya, sama. Kemudian memberikan informasi dan pengarahan mengenai pencegahan tindak pidana kriminal, musibah, kecelakaan dan lain-lain. Kemudian menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Nah, ini tujuan daripada kunjungan rekan-rekan. Ya, lanjut. Nah, bagian tujuan daripada kunjungan ini adalah poin, ada 4 poin. Yang mana keempat poin ini itu saling saling mengikat istilahnya. Jadi tidak bisa terpisah. Ya, salah satunya ini membangun hubungan baik dengan masyarakat. Nah, dengan tujuannya dengan kunjungan yang ada rekan-rekan, karena saking seringnya, secara otomatis akan membangun hubungan emosional dengan warga binaannya. Jelas rekan-rekan? Nah, karena intensnya rekan-rekan berkunjung ke warga binaannya, sudah pasti akan membangun hubungan emosional itu. Nah, kalau sudah terbangun hubungan emosional rekan-rekan, sudah dekat dengan warga binaannya,
maka akan muncul kepercayaan dari masyarakat. Ya, jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Nah, karena mungkin 3 bulan hanya sekali berkunjung, langsung mau akrab dengan warga binaannya. Makanya yang diharapkan untuk rekan-rekan, kunjungan ini sangat penting. Ya, nah sekalipun saya tahu bahwa untuk di Sulawesi Tenggara ini khususnya, ya saya tidak tahu kalau di Polresta Kendari masih ada nggak babin yang satu? Masih ada? Ada yang satu kecamatan? 2 kecamatan ada? Oreke. Nah, artinya ya kalau dengan wilayah yang seluas itu kan, ya paling tidak mungkin ya kita harus mensiasati. Ya, karena kalau luas wilayah seperti itu, ya tidak mungkin kita mau mengunjungi secara keseluruhan. Ya, tapi paling tidak rekan-rekan, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang membutuhkan kehadiran kita upayakan untuk hadir supaya wilayah binaan kita itu bisa terjangkau. Ya, jangan sampai hanya berpikir hanya satu desa sehingga desa yang lain ya terabaikan. Nah, makanya kalau itu terjadi maka sudah pasti kepercayaan dari masyarakat ini pasti akan hilang. Ya. Kemudian dapat bekerja sama dengan masyarakat. Nah, kalau dari 1, 2, 3 ini sudah terbangun, ya sudah pasti masyarakatnya akan terbuka dengan kita. Ya, nah, terkadang permasalahan pribadi pun diutarakan. Ya, kalau dia sudah merasa percaya dengan kita, sudah ada hubungan emosional dengan kita. Nah, sementara itulah yang diharapkan oleh rekan-rekan untuk menggali informasi-informasi yang ada di wilayah binaannya. Karena tujuan aplikasi ini dibuat salah satunya adalah itu. Nah, kenapa beda antara Binmas Online System versi 1 dengan 2? Perbedaannya kalau versi 1 itu laporannya hanya jumlah kejadian, jumlah permasalahan. Nah, kalau sekarang itu dalam bentuk permasalahan. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi yang Binmas Online System ini antara uraian informasi dengan keyword, ya, kata kunci itu tidak boleh salah, ya. Sekalipun uraian informasinya sudah benar, kalau kata kuncinya salah maka informasi yang rekan-rekan berikan itu tidak sampai di tingkat mabes. Karena ketika pimpinan kita mau mungkin ingin mengetahui kira-kira dalam bulan ini untuk wilayah Indonesia, seluruh Indonesia, kejadian yang paling menonjol apa? Nah, jadi dia hanya mengetik kata kunci misalnya penipuan. Ya, dia ketik penipuan, maka muncullah semua uraian-uraian yang dimaksud tadi. Nah, makanya saya bilang kalau uraiannya sudah benar, tetapi kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5 kan masih ada itu. Kemarin di Polsek itu masih ada itu kata kunci 1, 2, 3, 4, 5. Padahal uraiannya sudah benar. Ya, nah, makanya nanti kita jelaskan. Kemudian mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggung jawabnya. Nah, jadi memang beban tugas rekan-rekan ini sangat luar biasa, apalagi dengan wilayah yang sangat luas. Ya, makanya memang dibutuhkan semangat, ya, kemudian kreativitas, nah, supaya bisa membawahi wilayah binaannya. Lanjut. Nah, target kegiatan kunjungan. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan itu rekan-rekan harus punya target. Ya, salah satu contoh tadi mungkin 1 babin 2 desa. Ya, harus ditarget kira-kira dalam sehari berapa yang mampu rekan-rekan laksanakan. Nah, kemudian dari target ini, ya, dari target ini kira-kira apa yang ingin disampaikan, kan begitu. Jadi tidak bisa ujung-ujung keluar rumah terserah mau ketemu rumahnya siapa, ya disitulah singgah. Nah, itu tidak punya planning, perencanaan namanya, sehingga hasilnya tidak akan mungkin maksimal. Ya, kemudian rumah kediaman masyarakat dihitung per kepala keluarga. Kemarin saya juga sempat membuat PR Pak saja.
kalau nggak salah Jukra, untuk mendatakan jumlah penduduk bukan berdasarkan KTP ya, tetapi jumlah jiwa. Nah itu kan makanya saya bilang sama Pak Dir kemarin, waduh, saya juga sudah mulai bingung ini. Belum selesai itu diminta lagi data untuk penerima bantuan. Ya, hanya seminggu berselang, ya kembali lagi diperintahkan untuk itu. Saya sendiri yang bingung. Terus balik kita mau bikin apa di jajaran ini? Belum selesai satu, muncul lagi satu. Nah, tetapi rekan-rekan, permasalahan ini jangan justru membuat rekan-rekan patah semangat. Kalau saya melihatnya, kenapa rekan-rekan itu beban tugasnya berlebihan, sedikit-sedikit habis. Karena menurut pimpinan, rekan-rekan ini memang luar biasa. Ya, nah, kehadiran Babin ini justru memberi warna yang luar biasa, memberikan kontribusi yang luar biasa kepada institusi yang sekalipun rekan-rekan ini banyak dongkol. Ya, nah, banyak pasti yang dongkol. Saya tahu itu. Tetapi jangan sampai rasa dongkol itu dibawa tidur. Ya, karena kalau itu dibawa tidur, ujung-ujungnya tipes. Ya. Nah, jadi saya sering menyampaikan rekan-rekan yang lain. Salah satu rumus kerja supaya kita jangan terbebani, yang pertama jiwai, ya, nikmati, kemudian ikhlas. Itu. Nah, dan kita selalu berpikir apa yang kita lakukan selagi itu bermanfaat bagi masyarakat, ya kita anggaplah itu bagian dari ibadah. Nah, sudah selesai itu. Karena kenapa rekan-rekan, sekalipun rekan-rekan dongkol, ya, paling biasanya impactnya itu dampaknya ke anak, istri. Karena saking stresnya, hanya ditatap sedikit marah. Itu bawaannya kalau orang yang dongkol berlebihan. Tapi kalau dinikmati, dijiwai, ya sudah berjalan seperti air. Jelas rekan-rekan? Ya. Nah, pelaksanaan kegiatan kunjungan, ya, direncanakan rencana pelaksanaan, menentukan target berapa kakak tempat yang akan dikunjungi dibuat secara berkala. Tadi saya sudah jelaskan, menentukan waktu jam berapa akan melakukan kunjungan, kemudian menentukan rute yang akan dilalui disesuaikan dengan kondisi cuaca. Ya, jadi pada saat berkunjung rekan-rekan harus melihat waktu juga. Jangan mayoritas petani datangnya jam 9. Ya. Nah, mayoritas nelayan datangnya jam 12. Ya, tidak akan ketemu. Ketemunya pasti anak-anak yang ada di rumah. Ya kan? Nah, makanya harus betul-betul menguasai wilayahnya, minimal tahu persis bagaimana kondisi yang ada di wilayah binaannya. Lanjut D. Nah, persiapan sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan. Yang pertama, menyiapkan informasi dan pesan-pesan Kamtibmas yang akan disampaikan kepada warga dan mengecek serta memastikan hal-hal yang berguna bagi warga, seperti kondisi kerawanan tindak kejahatan, kondisi kerawanan lalu lintas, kegiatan-kegiatan warga dan lain-lain. Menyiapkan administrasi kunjungan, ya, belangko kunjungan. Kemudian memberikan memeriksa kerapian pakaian dan barang serta peralatan yang akan dibawa. Nah, ini rekan-rekan. Artinya kan yang mengetahui wilayah binaannya adalah rekan-rekan. Nah, sehingga ya sebelum berkunjung ke salah satu warganya, yang minimal sudah tahu kira-kira permasalahan apa yang menonjol di wilayah tersebut. Karena terkadang rekan-rekan ada juga warga itu ketika kita kunjungi, kita tanya, dia jawab, diam. Kan? Ada seperti itu. Nah, kalau kita diam, dia diam juga. Ya, ada yang seperti itu. Ditanya, bagaimana situasi Pak? Alhamdulillah aman. Sudah diam. Nah, kalau kita tidak bisa mencairkan suasana, saya takutnya justru sudah sekian lama hanya saling menatap, ya kan? Saling menatap, lihat-lihat saja karena tidak ada yang mau disampaikan. Biasanya kue tidak keluar,
semuanya tidak akan keluar. Nah makanya saya bilang, ya itu tadi harus menguasai dulu materi apa kira-kira yang harus disampaikan. Kan kita tinggal kira-kira di sini sering ada pencurian. Ya sudah, kasih arahan. Ya kan seperti itu. Jadi berkembang ini, cair itu suasana. Karena biasanya kan warga itu sekalipun setiap hari kita bertemu, kadang kalau dikunjungi ke rumahnya itu gak takut. Ya, dipikirnya jangan-jangan kan psikisnya terganggu. Makanya kita harus mencairkan suasana supaya komunikasinya bisa lancar. Jelas rekan? Ya. Kemudian yang kedua seperti apa? Yang jelas rekan-rekan, tadi sebenarnya sudah ada sebagian yang masuk. Pertama, sopan dan hormat. Ya, pada saat kita berkunjung, ini yang harus dikedepankan. Karena kenapa? Kalau gaya kita arogan, karena mungkin merasa polisi, hanya gedor, masuk langsung duduk. Nah, kadang warga kita itu tidak simpati dengan sikap yang kita lakukan, sehingga apa? Apa yang menjadi tujuan kunjungan kita pasti tidak akan tercapai. Karena kalau yang punya rumah sudah tersinggung, nah kita tanya apapun sudah tidak ada. Paling iya jawab apa yang ada, sehingga kunjungan kita pada saat itu sia-sia. Ya, jadi harus sopan. Kemudian memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan. Pergunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah ini juga kadang sudah tahu bahwa mungkin warganya sekolahnya hanya tamat SD. Nah, terus karena sarjana atau S2 masuk ke dalam pakai bahasa ilmiah semua. Ya, akhirnya sebenarnya yang punya rumah itu dia menandu terus, menandu pemikiran kita boleh paham. Padahal dia menandu itu dia bingung. Ini bahasa apa yang dikeluarkan? Ya sudahlah, pakai bahasa kampung. Ya, kalau memang asli di situ pakai bahasa kampung saja supaya cair suasana. Ya. Kemudian perhatikan situasi dan kenyamanan yang dikunjungi. Nah, tadi sudah dipraktekkan. Kan tadi itu ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, tadi hanya sebenarnya sudah bagus Pak Kadek, ya. Cuman saya tidak tahu apakah karena grogi itu apa ya, kayak kaku. Menyampaikannya juga sama warga itu lama dipikirkan. Ya, kalau bisa singkat dan tegas. Bahasanya itu ya, tapi kalau kita loyo, ya nanti warga juga jadi loyo menjawabnya kan. Nah, minimal ya terarah, tanya ini tanya itu. Makanya saya bilang penguasaan itu penting, penguasaan wilayah. Ya, jangan kita dinilai wah kayaknya ini bapak bahannya kurang ini. Kemudian cara menyampaikannya juga ya, retorikanya harus diperhatikan. Jangan lembut, ya. Bukan juga berapi-api, maksudnya kayak menggertak begitu. Minimal enak dipahami sehingga warga yang mendengarkan juga itu agak semangat. Ya, Pak Kadek. Sakit? Tidak ya? Nah, tadi suaranya atau memang style membuat repot, tidak mengganggu waktu istirahat dan waktu kerja. Jadi praktek yang kedua tadi rekan-rekan, kan seakan-akan warga ini tidak menerima. Ya kan biasanya memang seperti itu. Tidak selamanya warga itu mau menerima kita. Ya. Nah, jadi kalau kita selaku babin kan dari bahasanya itu sudah kita bisa menganalisa. Kayaknya bapak ini mungkin lagi stres, ya, ataukah waktunya tidak ada. Nah, dari bahasa itu kita harus menganalisa. Oh berarti saya tidak bisa lama. Ya, sekalipun baru masuk, assalamualaikum dipersilahkan. Nah, kan tidak mungkin juga ini warga langsung aduh saya mohon maaf Pak, saya ada kegiatan. Pasti dia basa-basi dia. Tetapi arah pembicaraannya kan pasti rekan-rekan bisa mengukur. Oh bapak ini kayak tidak siap menerima saya. Langsung menyesuaikan. Ya, jangan sudah bahasanya sudah kurang enak, bertanya masalah bagaimana situasi, dia jawab aman, dijawab sampai dia merasa keringatan jadinya, wah itu yang kurang enak itu, ya. Jangan sampai rekan-rekan langsung disampaikan, aduh mohon maaf Pak, saya sibuk. Nah kan secara psikis selaku babin itu
Ya, secara psikis kita tidak enak kalau sudah begitu. Makanya sebelum disampaikan seperti itu, pamit dulu. Tidak apa-apa. Ya kita berkunjung di rumah sebelah lalu kalau begitu kan. Nah, ini persoalan sepele rekan-rekan, tetapi terkadang kita lupa. Jelas rekan-rekan? Jelas. Nah, kemudian apa tadi yang kedua? Minta untuk dikunjungi pada malam hari, mintalah persetujuan. Laporkan terlebih dahulu kepada kami di Kapolsek. Nah, ini maksudnya ketika rekan-rekan berkunjung mungkin problem solving yang memang membutuhkan pemerintah setempat, ya itu harus dihadirkan. Ya, karena kenapa? Kalau rekan-rekan berjalan sendiri, ya secara hukum juga biasanya sekalipun sudah kesepakatan, kalau tidak dihadiri pemerintah setempat, ya termasuk diketahui pimpinan, takutnya rekan-rekan sudah menyelesaikan secara ADR, tapi sepihak tiba-tiba ada lagi permasalahan baru, melapor ke Polda. Nah, kan istilahnya upaya yang rekan-rekan lakukan itu sia-sia. Ini harus diantisipasi rekan-rekan. Lanjut. Nah, poin informasi dan pengarahan, ya seperti yang saya sampaikan tadi rekan-rekan, pada saat berkunjung itu sudah harus tahu wilayah apa yang sering terjadi. Kalau daerahnya rawan bencana, berarti itu yang harus diingatkan. Di samping bertanya, ya ingatkan, kasih arahan, ya karena daerah Bapak kalau hujan 2-3 jam banjir, berarti kan ya sebagai warga harus antisipasi itu. Jangan tiba-tiba rumah sudah tergenang, ya, baru mau cari kira-kira mau dibawa kemana barang-barang. Nah itu kan bagian-bagian yang harus disampaikan. Kalau di daerahnya sering laka, ya nah, paling tidak mengingatkan kepada orang tuanya, kalau punya anak tolong diingatkan supaya berhati-hati. Jadi tidak susah sebenarnya rekan-rekan. Tetapi kalau kita tidak menyesuaikan situasi wilayah, nah, biasanya kadang kita setelah berkunjung ngomongnya sembarangan, ya. Nah kemudian kalau warganya petani, jangan bahas mancing, ya. Iya. Ya, mengganggu terus. Jadi mau ajari saya melaut atau bagaimana? Kita hobinya di gunung memancing, kok dibahas masalah memancing, ya tidak nyambung, ya. Jadi rugi dia, saya sudah kasih kopi, kue, tidak ada ilmu yang saya dapatkan kan? Nah itu, ya. Hanya Thomas dan pemuka masyarakat, ya. Kemudian perlengkapan sampah hanya kontrol saja. Pelaksanaan sampah tidak direncanakan, ya. Hasil sampah tidak dibuat laporan, etika sampah tidak diatur. Terus kunjungan, sasaran kunjungan tidak hanya Thomas dan pemuka masyarakat saja, tapi menyentuh hingga ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah binaannya. Kemudian perlengkapan kunjungan antara lain pelaku kunjungan, problem solving. Nah ini sudah jelas. Kunjungan direncanakan berdasarkan RT RW yang ada di wilayah binaannya. Hasil kunjungan dibuat laporan dan diarsipkan. Etika berkunjung sangat diperhatikan. Misalnya berkunjung ke rumah perempuan yang sendiri, ya tidak boleh masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke rumah, pintu tetap harus dibuka, ya, jangan masuk langsung kayak hilang. Hilang. Oh itu bahaya. Jangan sampai itu terjadi.